Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok R16 dari PT Div Business Consultant ingin mempresentasikan mengenai proyek produk dongkrak jembatan. PT Div tersendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Firanida Katurunada, yang kedua ada Didur Rahman, dan yang ketiga ada saya sendiri, Iksan Taufik. Untuk topik yang akan dibahas pada PT Div ini ada 4, mulai dari latar belakang, visi dan misi, tujuan, dan terakhir ada pembahasan. Untuk latar belakang akan dipresentasikan oleh rekan saya Firanida. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. PT Div merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur, khususnya dalam perancangan produk dongkrak jembatan. Semakin berkembangnya zaman dan semakin maju akan kebutuhan hidup di dunia modern ini, maka kami sebagai konsultan akan membantu memenuhi kebutuhan sesuai yang Anda inginkan. Sehingga kami PT Div memerlukan adanya kerjasama dengan perusahaan lain dengan harapan dapat membuat produk dongkrak sesuai dengan permintaan pelanggan dan dapat diterima oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu ada visi dan misi. Visi menjadikan perusahaan konsultan jasa perancangan teknik terkemuka di dunia. Misi yang pertama, mengembangkan karya teknik Indonesia yang berkualitas. Yang kedua, memberikan solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan konsultasi bisnis terbaik kepada seluruh jenis perusahaan yang telah bekerja sama. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuannya untuk menciptakan produk dongkrak jembatan yang ergonomis dan memiliki inovasi serta fungsi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu, ada sekilas tentang pembahasan. Yang pertama itu pada modul 1 mengenai penetapan tujuan perancangan produk. Yang kedua, mengenai proses perancangan produk. Yang ketiga, mengenai proses perancangan produk secara rinci. Yang keempat, mengenai perancangan sistem kerja. Yang kelima, mengenai perbaikan sistem kerja. Yang keenam, mengenai pengukuran performansi sistem kerja. Yang pertama pada modul 1 yaitu penetapan tujuan perancangan produk. Input pada modul ini yaitu kuesioner terbuka, prosesnya yaitu kebutuhan konsumen, outputnya yaitu pohon tujuan. Bisa dilihat pada layar, ini merupakan salah satu kuesioner terbuka yang telah kami sebarkan kepada 30 responden. Proses pada modul ini yaitu kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen ini merupakan tabel yang berisikan rekap kebutuhan berdasarkan kemiripan. Contohnya, bila konsumen menginginkan produk berbahan ringan, hemat tenaga, dan mudah digunakan, maka dikelompokkan pada kebutuhan konsumen berdasarkan kemiripan, yaitu ergonomi. Lalu output pada modul 1 ini yaitu pohon tujuan, di mana pohon tujuan ini dibedakan menjadi 3 level, yaitu yang pertama level 0, ya level 0 itu produk yang akan dibuat yaitu dongkrak jembatan. Lalu pada level 1 yaitu atribut produk yang pertama visualisasi, kuat, fitur, aman, dan harga terjangkau. Yang kedua, level kedua itu menunjukkan atribut produk secara rinci. Yang pertama itu pemilihan desain rangka, pemilihan desain handle, varian warna, pemilihan material rangka, pemilihan komponen tambahan, pemilihan material rangka, pemilihan material handle, dimensi dongkrak, dan pemilihan material rangka.
Lalu selanjutnya modul 2, yaitu proses perancangan produk. Input pada modul ini yaitu pohon tujuan. Lalu prosesnya ada 2, yang pertama HOQ atau House of Quality, yang kedua menentukan penilaian karakteristik teknik. Output pada modul ini yaitu rekapitulasi alternatif terpilih. HOQ atau House of Quality. HOQ ini menjelaskan korelasi antara atribut produk dengan karakteristik engineer, sehingga dapat diketahui karakteristik teknik mana yang sesuai atau memenuhi atribut produk. Contohnya, bisa dilihat yaitu antara visualisasi dengan desain dongkrak, di mana terdapat centang checklist tebal, yaitu korelasi positif dan kuat. Lalu visualisasi dengan varian warna, yaitu checklist tipis di mana korelasi positif. Lalu visualisasi dengan pemilihan material rangka, itu korelasi hubungannya itu checklist silang tebal, korelasinya negatif dan kuat. Lalu atribut kuat dengan karakteristik engineer, pemilihan komponen tambahan itu silang tipis di mana korelasinya itu negatif. Lalu kriteria penilaian karakteristik engineer. Penilaian karakteristik engineer merupakan bagian dari evaluasi alternatif, di mana metode yang digunakan yaitu 0-1. Bisa dilihat pada layar. Ini merupakan contoh dari pemilihan material handle, di mana jika dilihat pada tabel, angka 1 pada tabel ini menunjukkan jika apabila baris lebih penting daripada kolom. Contohnya itu harga dengan sumber daya manusia. Material, maka harga lebih penting daripada sumber daya material. Lalu, jika pada tabel terdapat angka 0, yaitu menunjukkan apabila kolom lebih penting daripada baris. Contohnya itu pada antara ketahanan dan harga. Maka di sini ketahanan lebih penting daripada harga. Lalu rekapitulasi alternatif terpilih. Setelah dilakukan evaluasi alternatif, maka selanjutnya dilakukan rekapitulasi alternatif terpilih, di mana rekapitulasi alternatif terpilih ini berisikan karakteristik engineer dan alternatif terpilih. Bisa dilihat pada layar. Yang pertama itu ada varian warna. Varian warna yang dipilih yaitu merah. Yang kedua, pemilihan desain rangka. Yang alternatif terpilihnya yaitu ketupat. Yang ketiga, pemilihan komponen tambahan. Yang terpilihnya yaitu lampu. Yang keempat, pemilihan material handle. Yang dipilihnya yaitu karet. Yang kelima, pemilihan material rangka. Yang terpilihnya yaitu baja. Yang keenam, pemilihan desain handle. Yang terpilihnya yaitu bentuk L. Yang ketujuh, pemilihan jenis ulir. Yang terpilihnya yaitu ulir segitiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya, Ihsan Taufik. Terima kasih sebelumnya kepada Firanida. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu proses perancangan produk secara rinci. Pada modul 3 ini, inputnya itu adalah data antropometri yang terpilih. Lalu untuk prosesnya, itu adalah penentuan alternatif dengan menggunakan ukuran antropometri. Untuk outputnya yaitu gambar 3D produk dongkrak jembatan. Nah, di sini untuk inputnya itu ada data antropometri. Nah, antropometri itu adalah sebuah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Nah, di sini
Ada 4 komponen yang diukur antropometrinya. Yang pertama mulai dari handle untuk variabelnya tersendiri ada lebar jari dan tebal telapak tangan genggam. Lalu yang kedua ada lengan atas, untuk variabelnya yaitu ada pangkal ke tangan. Lalu yang ketiga ada lengan bawah, untuk variabelnya ada lebar jari dan pangkal ke tangan. Lalu untuk penyangga atas, yaitu ada variabelnya, ada lebar jari dan pangkal ke tangan. Nah, di sini ada uji keseragaman. Uji keseragaman itu yaitu untuk mengetahui apakah data berasal dari sebab yang sama dan juga untuk menghilangkan data yang ekstrim. Nah, uji keseragaman ini kita ambil contohnya dari pengujian lebar jari, yaitu agar tidak ada fungsinya agar tidak ada data yang out of control. Lalu selanjutnya ada uji kenormalan. Uji kenormalan itu adalah untuk memastikan data tersebut berasal dari populasi yang sama dengan bentuk distribusi normal. Nah, untuk uji kenormalan juga sama, variabel yang diambilnya salah satunya itu lebar jari. Untuk hasilnya adalah 0,200 lebih besar dari 0,05. Nah, sebelumnya untuk uji keseragaman dan uji kenormalan ini, kita sebelumnya menggunakan aplikasi yang bernama SPSS. Lalu yang ketiga di sini ada uji kecukupan. Jadi fungsinya itu untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sebelumnya itu apakah cukup secara objektif gitu. Di sini sudah dapat dilihat, dapat diketahui di sini diketahuinya 2,57, untuk I-nya ada 0,01 dan untuk N-nya atau datanya 30. Untuk kurang lebihnya bisa dilihat pada layar. Nah, lalu untuk hasil dari uji kecukupan ini, hasilnya ada 383,223. Kriteria ujinya itu tolak N aksen, lebih besar dari N, maka data tersebut tidak cukup. Nah, di sini untuk menentukan dimensi produknya itu, kita ada 3 persentil. Nah, untuk mencari persentil itu menggunakan rumus yang tertera pada layar. Bisa dilihat, untuk persentilnya masing-masing untuk 5% adalah hasilnya 71, untuk 50% hasilnya 81, dan untuk 95% hasilnya 92,25. Nah, untuk output di modul 3 ini merupakan gambar produk dari dongkrak jembatannya tersendiri. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Lalu selanjutnya kita beralih ke modul 4 mengenai perancangan sistem kerja. Input dari modul 4 ini adalah gambar produk, BOM atau Bill of Material, dan uraian proses. Lalu untuk proses modul 4 ada pengujian dan perhitungan waktu perakitan. Untuk outputnya adalah peta-peta kerja. Nah, di sini inputnya ada Bill of Material. Bill of Material dari dongkrak jembatan ini terdiri dari 4 level. Yang pertama level 1 ada handle, ada poros berulir, ada lengan atas dan lengan bawah. Untuk level 2-nya ada dudukan ulir, ada ring ulir, ada bantalan luncur dan penyangga atas. Lalu untuk level 3-nya ada plat penyangga atas dan bantalan baut atas, plat penyangga bawah, bantalan baut bawah. Lalu untuk level akhirnya yaitu ada baut dan mur. Nah, di sini Bill of Material ini kita menjelaskan ada unitnya ada berapa, lalu material yang dipakainya ada apa.
Nah, untuk dongkrak jembatan ini, sebagian besar material yang dipakainya yaitu kebanyakan dari baja. Lalu untuk keterangannya tersendiri, di sini kita tuh ada yang membeli dan juga ada komponen yang dibuat. Lalu untuk uraian prosesnya, contohnya ada di komponen bantalan baut bawah. Di sini untuk uraiannya kurang lebih ada 19 proses. Nah, di sini juga terdiri dari beberapa stasiun kerja, mulai dari kerja bangku, mesin vries, mesin bending, dan yang terakhir ada mesin gerinda. Nah, di setiap uraian prosesnya juga, di sini ada satuan waktunya per mesin. Nah, contohnya di nomor 1, mengukur dimensi panjang awal 35 mm, lebar 30 mm, dan tinggi awal 20 mm. Untuk stasiun kerjanya kerja bangku. Untuk waktunya adalah 1,33 menit. Untuk kurang lebihnya bisa dilihat pada layar. Lalu di proses selanjutnya ada perhitungan waktu baku. Nah, di perhitungan waktu baku ini terdiri dari waktu normal dan kelonggaran. Untuk waktu normalnya adalah 247,29 detik. Untuk L atau kelonggarannya itu 23,5% atau 0,235. Nah, untuk mencari waktu baku ini kita menggunakan rumus waktu normal dikali 1 ditambah L atau kelonggaran. Nah, hasilnya maka yang didapatkan adalah 428,90315 detik. Nah, dari waktu baku ini kita ubah atau dikonversi dari satuan detik ke menit. Maka hasil yang didapatkan adalah 7,14 menit. Nah, lalu untuk output dari modul 4 ini ada peta-peta kerja. Mulai dari peta perakitan, PPO, dan PTKTK. Nah, di sini ada peta perakitan. Peta perakitan ini diambil dari saat kita merakit komponen itu, mulai dari per komponen menjadi satuan utuh dongkrak jembatan. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada layar ya. Lalu selanjutnya ada peta proses operasi atau OPC. Nah, di sini di peta proses operasi ini kita menggunakannya untuk yang sekarang. Untuk kegiatannya ada operasi, ada inspeksi, dan ada campuran. Nah, untuk jumlahnya itu masing-masing dari operasi ada 225, sedangkan dari inspeksi ada 18, dan dari campuran ada 25. Nah, maka waktu keseluruhan dari peta proses operasi yang sekarang ini adalah 873,48 dari total kegiatannya itu 268. Lalu selanjutnya ada peta tangan kiri dan tangan kanan yang sekarang. Nah, di peta KTK ini kurang lebih sama seperti peta perakitan, tapi di sini tuh kita membuat menggunakan dua tangan, dan tangan kiri dan tangan kanan ini dihitung satuan waktunya mulai dari menjangkau, menggenggam, mengambil, dan lain sebagainya hingga merakit. Nah, untuk waktu bakunya yang dihasilkan dari peta tangan kiri dan tangan kanan yang sekarang adalah 286,52 detik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dino Rahman. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ihsan dan Pira.
Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan sistem kerja. Untuk input dari modul ini, yaitu mengidentifikasi sistem kerja sekarang. Prosesnya, memperbaiki sistem kerja sekarang. Yang kedua, memperbaiki urutan proses perakitan. Yang ketiga, pengujian data. Kemudian outputnya yaitu peta-peta kerja hasil perbaikan atau usulan. Di sini kita akan mengidentifikasi masalah. Di sini kita menggunakan metode 5W1H untuk proses perakitan, yaitu apa yang perlu diperbaiki, tata letak, mengapa perbaikan diperlukan, karena untuk mempermudah saat akan melakukan dan menjangkau dan mengambil. Kemudian, siapa yang harus melakukan? Operator. Di mana perbaikan perlu dilakukan? Meja perakitan. Kapan perbaikan perlu dilakukan? Secepatnya. Bagaimana perbaikan dilakukan? Memperbaiki tata letak penyimpanan, komponen, atau peralatan. Karena dalam proses perakitan ini, masalah yang sering terjadi adalah ketika operator kesulitan saat menjangkau dan mengambil suatu komponen atau peralatan, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada bagian tubuhnya. Hal itu juga dapat mengakibatkan terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam sistem kerja. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan, dapat dilakukan dengan menempatkan komponen-komponen peralatan pada posisi yang mudah untuk dijangkau oleh operator saat sedang melakukan perakitan, sehingga tangan kiri dan tangan kanan melakukan gerakan yang seimbang untuk meminimalkan terjadinya salah satu tangan yang menganggur, sehingga waktu perakitan juga akan lebih efisien. Selanjutnya ada proses pemesinan, kita juga menggunakan metode 5W1H, yaitu apa yang perlu diperbaiki? Pahat mesin press, mesin bubut, dan mesin bor. Mengapa diperlukan perbaikan? Karena pemakanan material memakan waktu yang sangat lama. Siapa yang harus melakukannya? Operator dan teknisi. Di mana perbaikan perlu dilakukan? Lantai produksi. Kapan perbaikan dilakukan? Secepatnya. Karena dalam proses pemesinan sering terjadi waktu pemakanan yang sangat lama, terdapat komponen dan kekerasan permukaan benda yang kurang baik. Sehingga pada bagian-bagian permukaan, pahat press, pahat bubut, dan pahat bor, banyak terjadinya kecacatan pada suatu produk tersebut. Hal itu bisa mengakibatkan kecacatan pada produk. Maka dari itu, untuk mengurangi terjadinya proses pemesinan pada mesin bubut, mesin bor, dan mesin press, dapat mengganti dengan menggunakan pisau press pisau pahat yang lebih baru dan lebih baik, sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu yang digunakan dalam proses pemesinan dan kekerasan permukaan, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada peta-peta kerja usulan. Di sini ada peta perakitan usulan. Untuk tampilannya dapat dilihat seperti yang ada di layar, karena untuk peta perakitan usulan ini masih sama dengan peta perakitan yang sekarang. Selanjutnya ada peta proses operasi usulan. Untuk peta proses operasi usulan ini mendapatkan waktu yang lebih efisien, karena untuk pahatnya, yaitu pahat bor, pahat fries, dan pahat bubut, diganti menggunakan
pahat yang lebih baik dan lebih baru. Sehingga dalam ringkasannya yaitu untuk proses operasi dengan jumlah 225 mendapatkan hasil 437 menit. Untuk infeksi yang berjumlah 18, untuk waktunya yaitu 23,35 menit. Dan untuk campuran, untuk jumlahnya yaitu ada 25 dan waktunya 15,58. Dan untuk total keseluruhannya, untuk semua kegiatan yaitu 268. Kemudian untuk total waktunya yang didapatkan yaitu 476,05 menit. Nah, selanjutnya ada peta tangan kiri dan tangan kanan. Untuk peta tangan kiri dan tangan kanan usulan ini, tampilannya dapat dilihat pada layar. Dan untuk waktu baku yang dihasilkan pada peta tangan kiri dan tangan kanan ini, yaitu peta tangan kiri dan tangan kanan yang usulan ini, yaitu 164,04 detik. Maka bisa dibandingkan dengan peta tangan kiri tangan kanan yang sekarang, untuk peta tangan kiri tangan kanan yang usulan ini hasilnya lebih efisien. Lanjut ke modul 6, yaitu pengukuran performansi sistem kerja. Pada modul ini, inputnya yaitu peta-peta kerja. Untuk prosesnya, perhitungan waktu baku menggunakan metode MOS. Untuk outputnya, waktu baku. Nah, dalam pengukuran waktu baku ini dengan menggunakan MOS, yang peta tangan kiri tangan kanan yang sekarang, yaitu di dalamnya terdapat notasi-notasi yang berat. Untuk gerakan umum, notasinya yaitu ABG, ABP, A. Dan untuk gerakan terkendali, notasinya yaitu ABG, MXI, A. Kemudian ada untuk gerakan yang menggunakan alat, pemakaian alat, yaitu notasinya adalah ABG, ABP, ABP, A. Nah, pada pengukuran waktu normal PTKTK sekarang, menggunakan MOS menghasilkan waktu normal sebesar 194,4 detik atau 3,24 menit. Untuk pengukuran waktu normal dengan MOS PTKTK usulan, yaitu menghasilkan waktu normal sebesar 166,68 detik atau 2,778 menit. Untuk perhitungan waktu baku, diketahui waktu normalnya yaitu 166,68 detik, itu didapatkan dari hasil perhitungan MOS. Untuk L atau kelonggarannya yaitu 26,5% atau 0,265. Ditanyakan waktu baku. Untuk waktu baku itu, rumusnya yaitu waktu normal kali 1 tambah L. WN-nya yaitu 166,68 dikali 1 tambah 0,265. Sehingga menghasilkan 210,85 detik. Dikonversi hasil itu ke dalam menit menjadi 3,51 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.